Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, selama 3 bulan ini saya ingin ngajak pada ibu bapak untuk menangkap pesan Al-Quran, walaupun dalam batas-batas yang terbatas secara singkat. Kalau itu lautan itu mungkin hanya 1 tetes, sepersekian tetes daripada air yang ada di lautan ini. Kenapa kita pahami? Karena kita ini punya kitab suci ini. Kita mengatakan bahwa pedoman kita ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi lalu kemudian dari hari ke hari kita tidak sempat untuk memahami. Maka pada bulan Ramadan ini saya kira adalah waktu yang terbaik, walaupun itu pun juga hanya ketika pagi. Pada 2 hari yang lalu, ibu bapak sekalian, saya ajak untuk menangkap apa yang ada dalam surat Al-Fatihah yang hanya 7 ayat itu ternyata isinya indah sekali, padat sekali. Banyak hal yang bisa kita tangkap dari surat Al-Fatihah ini. Kemudian kita berlanjut kepada surat berikutnya dalam urutan surat dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 114 surat. Surat Al-Baqarah ini adalah surat yang paling panjang. Ada 286 ayat. Lalu kemudian ada lagi yang panjang, ialah surat Asy-Syu'ara, para penyair itu ada 227 ayat kalau tidak salah. Lalu kemudian panjang lagi itu surat Al-A'raf, itu juga panjang, 200 lebih, 206 kalau saya tidak salah ayat. Ini surat Al-Baqarah itu panjang sekali. Ada kalau 30 juz, surat Al-Quran ini ada 30 juz. Itu Al-Baqarah ini, surat Al-Baqarah ini ada 2 juz lebih gitu. Jadi memang panjang, ayat-ayatnya panjang, jumlahnya banyak. Tidak mungkin lalu kemudian kita pahami dari hanya 1 bulan, apalagi waktu subuh yang kita juga hanya ambil kira-kira 30 menit. Saya tidak ingin menafsirkan, sebab sudah banyak kitab tafsir. Dan kita ini memang hidup di zaman akhir ini
terhadap agama ini bukan malah gampang, tapi malah sulit terus sebetulnya. Bukan sulit karena kurang bahan ya, bukan karena kurang keterangan, tapi karena terlalu banyaknya keterangan malah. Keterangannya malah terlalu banyak. Dan berbagai tafsir itu tidak ada yang sama, walaupun ada yang mirip. Kalau kita membaca 5 jenis kitab tafsir, maka lalu keterangannya ya 5 jenis. Kalau kita tambah 5 lagi menjadi 10, ya 10 jenis. Kita lipatkan 2 kali lagi menjadi 20, juga 20 jenis. Karena itu rasa-rasanya tafsir ini tidak ada yang final itu. Tidak ada yang final. Makin banyak orang ngarang, makin banyak keterangan. Ada yang sama tapi juga ada yang mirip, ada juga yang berbeda. Ini lalu menjadi susah. Karena itu saya dalam memahami Al-Quran seperti ini juga ngajak kalau kepada kawan-kawan saya di kampus, lalu kemudian kalau di sini ya di sini, jangan saja menafsirkan, saya katakan begitu, tapi apa? Cari bendanya, barang, cari bendanya yang dibicarakan dalam Al-Quran itu apa? Cari barangnya. Kalau barangnya jelas, maka sebetulnya tidak perlu kita berbeda pendapat. Seperti misalnya ini adalah tutup meja taplak. Ketika disebut kata taplak, itu kan tidak perlu ditafsirkan. Ini adalah meja. Semua orang disebut dengan itu meja, itu sudah tahu. Ini adalah karpet. Semua orang disebut karpet itu sudah tahu. Ini adalah masjid. Ketika disebut kata masjid, semua orang sudah tahu. Tidak perlu lalu kemudian ditafsirkan, karena bendanya sudah jelas. Nah, tafsir ini biasanya menafsirkan dari kata, dari kalimat. Tapi kata kalimat yang kita sebut ayat itu, benda yang dibicarakan itu apa? Barang yang dibicarakan itu apa? Nah, saya seringkali ngajak, ayo kita mencari barang yang dibicarakan, benda yang dibicarakan. Kalau benda yang dibicarakannya sudah ketemu, maka lebih ringan. Tidak perlu lalu kemudian berdebat panjang-panjang. Untuk apa mendebatkan taplak meja, mendebatkan kursi, mendebatkan karpet, mendebatkan masjid? Barangnya sudah jelas. Itulah saya katakan, selain kita berkata atas kata, berkata atas kata, kata-kata ini kita terangkan, kita lengkapi dengan berkata atas benda. Kita cari benda yang dibicarakan Quran itu apa gitu. Jangan-jangan kita ini banyak bicara, tapi benda yang dibicarakan, barang yang dibicarakan tidak jelas. Nah, ini saya sampaikan ibu bapak kepada ibu bapak agar ada kesamaan yang saya maksudkan itu. Surat Al-Baqarah ini dimulai juga dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah di dalam Al-Baqarah ini tidak ada nomor. Tidak seperti di surat Al-Fatihah.
Surat Al-Fatihah itu Bismillah itu nomor 1, baru Alhamdulillah nomor 2. Di surat Al-Baqarah itu ada Bismillah, tapi tidak ada nomor. Yang tidak ada Bismillah itu ada surat At-Taubat, itu tidak ada Bismillah. Di sini ada Bismillah, tapi tidak dikasih nomor. Lalu berikutnya adalah Alif Lam Mim. Ini juga banyak orang menafsirkan Alif Lam Mim ini. Tapi umumnya para ulama itu mengambil sikap hanya Allah yang tahu. Hanya memang kalau kita renungkan, untuk apa ada di sini kalau Allah sendiri yang tahu? Mestinya ada di sini kita jadi paham. Lalu orang kemudian ada banyak juga lalu mencari benda ya. Di dalam Isra, di dalam Mi'raj itu kan aku memberikan namamu pada setiap nama kamu pada setiap awal surat ya katanya. Nama kekasih Allah itu selalu dicantumkan dalam setiap awal surat. Karena itu Alif Lam Mim ini bisa jadi sesungguhnya adalah nama Muhammad. Ada yang berpendapat begitu, tergantung kepada eranya. Jadi sejarah kejadian jagat raya ini, yang kita berada di bagian dari jagat, kita bagian kecil dari jagat raya ini. Itu ada era alif, hanya Allah yang ada. Lalu kemudian amin. Jika kita bicara amin, kita lalu ingat bahwa setiap akhir kalam dalam doa itu agama apapun kok mengatakan amin. Coba kalau kita mendengarkan orang Kristen kalau berdoa amin, orang Katolik amin, orang Yahudi amin, orang-orang aliran apa saja, aliran kepercayaan kejawen kalau berdoa juga amin. Islam juga amin. Kita kalau doa amin. Di Fatihah kita amin. Di Quran tidak ada itu, tidak ditulis. Memang amin tidak ada di dalam Al-Quran itu. Lalu timbul pertanyaan, kenapa umat manusia di seluruh dunia ini, coba, umat manusia di seluruh dunia sepanjang zaman, kalau berdoa kok diakhiri dengan kata amin? Ini dulu menyepakati itu kapan itu? Kongresnya itu kapan itu? Muktamarnya itu kapan? Tanpa muktamar, tanpa kongres, tanpa bertemu, tanpa debat, kok bisa seragam itu? Ini kan ajaib itu. Ajaib. Kita ini dulu memilih presiden antara Prabowo sama Pak Jokowi saja susahnya bukan main itu kan. Pilihan umum, pilihan pilpres. Akhirnya ketemu Pak Jokowi misalnya. Itu pun juga masih berdebat apakah itu tidak ada penyimpangan misalnya itu. Ini kok bisa seragam, semua agama itu kok bisa seragam. Semua kok lalu ketika doa amin. Nah, setelah amin itu adalah alif lam mim.
Setelah alif lam mim itu adalah alhamdu. Setelah alhamdu lalu alhamdulillah, era alhamdulillah. Lalu era lagi alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dikatakan oleh Isa itu era Ahmad. Terakhir Muhammad. Nah itu berantai kayak begini. Lah ini tidak banyak dibicarakan, sehingga lalu kemudian ketika memahami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, lalu kemudian kita juga tidak komplit, tidak kaya itu karena rintitan berbagai macam era ini tidak dikaji itu. Tapi saya hanya mengatakan bahwa setelah alif itu amin, lalu alif lam mim dan seterusnya. Lalu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat berikutnya itu. Para ahli tafsir juga mengatakan dzalikal kitab, ini kitab. Kitab yang dimaksudkan ini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Coba ibu bapak kalau membaca kitab tafsir ya, tapi sempat atau enggak itu. Dzalikal kitab, ini kitab. Orang juga banyak yang iya begitu saja, karena di sini ada Quran, kitab Quran ini. Tapi juga ada orang yang mengatakan bahwa kalau yang dimaksud kitab ini, kitab Quran ini, bukankah kitab ini ketika dzalikal kitab turun belum ada? Belum lengkap seperti ini, belum lengkap, apalagi dibendel seperti ini belum. Quran menjadi dibendel seperti ini adalah 40 tahun setelah Rasul wafat. Ini adalah zamannya Utsman, makanya disebut Mushaf Utsmani. Itu kan karena waktu Utsman dulu masih bercecer-cecer di pelepah-pelepah, di batu-batu, lalu kemudian di daun-daun, di apalah semua yang hanya memang itu dicatat wahyu ini, tapi belum dikumpulkan seperti dalam mushaf ini. Makanya orang yang lalu mengatakan bahwa bukan kitab ini, tetapi yang dimaksud adalah kitab yang ada di dalam dada ini. Ini ada kitab yang ada di dalam ini. Ini kitab. Makanya lalu ada perintah iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Wacanan kitabmu sendiri. Ruhani gitu kan. Kita bisa membaca. Kita bisa membaca catatan-catatan yang ada pada diri kita sendiri, tentu adalah atas bimbingan petunjuk dari Rasul yang dikatakan bahwa yatlu alaihim ayatihi. Tugas Rasul itu adalah membacakan ayat-ayat yang ada di dalam dada ini. Bacalah kitabmu. Bacalah apa yang ada pada dirimu ini. Kitabaka, kitabmu. Kafa binafsikal yaum, cukup hari ini kamu membaca. Kafa binafsika alaika hasiba. Kamu cukup hari ini untuk menghisap dirimu sendiri, membaca dirimu sendiri. Nah, ada pandangan seperti itu. Tapi entah seperti apa, kita juga bisa kok sebetulnya membaca diri kita. Mbah Wiro misalnya tidak pernah sekolah sampai perguruan tinggi, tapi Mbah Wiro tahu loh mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik. Bisikan-bisikan dari hati Mbah Wiro itu loh. Jangan dikira orang korupsi itu tidak ngerti kalau korupsi itu salah, ngerti kok sebetulnya itu.
Jangan dikira pencuri-pencuri itu tidak tahu bahwa mencuri itu salah. Tahu. Jangan dikira orang yang berzina mengambil istrinya orang lain itu ngerti mereka bahwa itu salah dan jelek, ngerti, tanpa ada korupsi, kursus korupsi. Tidak perlu ada korupsi, kursus larangan maling, ya, tidak perlu. Mereka itu tahu. Buktinya ketika kita ketika mereka itu mencuri juga tidak bangga kok. Walaupun pekerjaannya mencuri, tidak ada yang lalu bangga. Apa Pak pekerjaannya? Pencuri, tidak ada. Maling, tidak ada dia tidak. Jangankan manusia, binatang saja itu tahu. Coba. Dulu pernah saya sampaikan, ceritakan, ibu itu kalau di rumah itu kan, kalau waktu punya kucing itu kan dikasih makan di belakang, di pojok. Waktu kucing itu dikasih makan di pojok itu, dan kucing tahu bahwa itu memang untuk dirinya, ketika kucing itu sedang makan, lalu ada orang lewat, dia diam saja, diteruskan makannya. Tapi ketika kucing itu lalu kemudian tampak lihat tidak ada orang, lalu di atas meja itu ada sisa-sisa ikan yang tidak ditutup, ya, lalu ada pindang, naik ke meja. Ketika naik ke meja lalu ya makan kucing itu. Mungkin lebih enak daripada yang ada yang diberikan untuk kucing di pojokan itu. Ketika dia ada di atas meja, lalu kemudian ada orang lewat masuk di situ, kucing kabur, berlari gitu kan. Coba kucing kok bisa membedakan? Kucing itu membedakan antara hak dia dan bukan hak dia. Kucing gitu kan. Itu kucing bisa. Apalagi kita ini manusia ini bisa, sangat bisa sebetulnya. Contoh lain, murid-murid mahasiswa itu sebetulnya juga tahu bahwa nyontek tidak boleh, tapi harus ada pengawasan. Para politikus itu tahu bahwa kalau curang itu tidak boleh, itu tahu semua, tapi lalu kemudian ini supaya dibaca, gitu kan, dibaca. Dzalika roiba. Ini yang dalam nurani ini tidak ada yang ragu, yang meragu-ragu itu tidak ada. Kita bahwa nyuri itu meragukan, tidak, itu ya memang salah. Ngambil istri orang, ngambil uang orang, sudah tahu itu bahwa itu adalah salah. Nah itu di dalam ini ada petunjuk sebetulnya itu, hudalil muttaqin. Lalu kemudian siapa muttaqin ini? Itu kok petunjuk muttaqin? Siapa yang disebut orang-orang bertakwa itu? Lalu siapa yang ini sholat? Ini adalah apa namanya? Kita ini la'allakum tattaqun. Puasa ini yang kemarin dibaca oleh Pak Markus itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di akhir ayat itu la'allakum tattaqun, agar kau menjadi orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang orang yang purmu, orang yang mulia di sisi Allah, itu adalah orang yang bertakwa. Orang sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa di sisi Allah. Kalau Muhammad yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah. Kalau kita katakan kita dengan Allah, kita bersama Allah, kita serta Allah, mungkin kurang tepat. Kita di sisi. Istri kita ini adalah dengan suami, dengan kita. Tapi kalau anak itu bukan dengan ayah, bersama ayah, serta ayah,
tapi adalah di sisi. Kenapa disebut di sisi? Karena ikut ibu. Anak itu di sisi bapak karena ikut ibu. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu yang takwa. Kenapa dikatakan di sisi? Karena ikut Rasul. Puasa ini sesungguhnya ngajari kita ini mengikut Rasul, mengikut Muhammad. Dan kalau ngikut itu harus sungguh-sungguh. Mbah Wiro, ada orang ngikut Mbah Wiro. Apa Mbah Wiro mau diikuti dengan setengah-setengah? Tidak mau, Mbah Wiro tidak mau diikuti setengah-setengah. Itu siapa saja kalau diikuti, saya sebagai guru lalu kemudian diikuti hanya setengah-setengah, Pak Prof Markus sebagai seorang dosen diikuti para murid-muridnya, tapi kalau ngikutinya itu hanya setengah-setengah, ya apa ya mau? Ya tidak mau. Kita ngikut Rasul, maka ngikut kita itu juga harus sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti namanya tidak ngikut. Dan siapa saja yang mengikut Rasul itulah sebetulnya orang yang dikasihi Allah. Tadi malam ada diskusi sampai malam bagaimana hati itu menjadi jernih, lalu menjadi disayang oleh Allah. Di Quran juga telah dikatakan itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti Muhammad, ikuti Rasul. Jadi sebenarnya siapa sih takwa ini? Takwa ini adalah orang yang selalu mengikut Rasul. Dan siapa saja yang mengikut Rasul itulah disayang oleh Allah. Siapa putra-putranya yang ikut ibu, yang taat kepada ibu, maka akan disayang oleh bapak. Sama dengan itu kalau kita buat contoh yang sederhana. Maka agar kita ini tidak masuk neraka, tidak masuk jadi orang yang sesat, tidak masuk orang yang nanti mendapat balasan dari kesalahan kita, maka cara yang paling tepat itu adalah petunjuk Quran, malahlah kita ikut Rasul sebetulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muttaqin itu lalu tadi di sini juga diterangkan siapa itu? Adalah orang-orang yang beriman, yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Yang gaib itu siapa? Yang gaib itu siapa? Pak Rafiq ahli bahasa, yang gaib, yang tidak tampak, dengan yang gaib. Mbah Wiro itu gaib. Mbah Wiro yang sebenar-benar Mbah Wiro itu gaib. Yang duduk bersama-sama kita itu sebetulnya itu bukan Mbah Wiro, tapi adalah tubuhnya Mbah Wiro. Badak kasar katanya. Nanti kalau Mbah Wironya pulang untuk selama-lamanya, belum dimakamkan, orang lalu ada yang takziah, orang tidak nanyakan Mbah Wiro di mana, tidak begitu. Jenazahnya di mana? Jenazahnya di mana? Tahu bahwa Mbah Wiro itu sudah pulang. Mbah Wironya sendiri tidak kelihatan. Ketika pulang juga orang pada tidak tahu. Yang diketahui itu adalah jenazah, jasadnya Mbah Wiro ini. Mbah Wironya sendiri gaib, Rasul juga gaib, Allah juga begitu, tidak kelihatan gitu. Jadi seringkali kita ini berada pada wilayah-wilayah yang kelihatan.
Padahal ada yang justru yang inti itu, yang justru yang tidak kelihatan itu. Kalau cara menyelesaikan persoalan di dunia ini hanya yang kelihatan, biayanya mahal, tapi tidak bisa berhasil. Coba ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita itu hanya dari kulitnya saja, dari syariah. Sejak zaman kita ingat presiden pertama kan Pak Karno dulu, yang kedua adalah Pak Harto, yang ketiga itu lalu Pak Habibie, lalu Gus Dur, lalu Ibu Megawati, lalu Pak Yudhoyono, terakhir itu Pak Jokowi. Coba kalau kita renungkan, kita ingat, pasti masih ingat. Problem yang tidak pernah berhenti itu kan tentang korupsi. Korupsi terus, jangan dikira lalu zamannya Pak Jokowi ada korupsi, lalu kemudian periode-periode sebelumnya tidak ada korupsi. Ada semua itu, dan orang juga sudah mengeluh semua tentang ada korupsi. Kenapa ini selalu ada? Karena menyelesaikannya itu hanya dari sisi yang kelihatan itu tadi, yang kelihatan. Akhirnya memerlukan polisi, memerlukan jaksa, memerlukan hakim, memerlukan pengawas, memerlukan KPK, memerlukan Irjen. Tidak selesai. Sejak dulu sudah ada, kecuali KPK ini. Tidak selesai. Kenapa? Yang diselesaikan itu adalah zahirnya. Padahal sumber perilaku itu adalah yang di batin, yang tidak kelihatan ini, ruhani. Coba kalau ruhani yang diselesaikan, orang merasa terkontrol oleh Allah dan Rasul, kita tidak berani ngomong kasar, kita tidak berani merendahkan orang, kita tidak berani menyalahkan orang, kita tidak berani mengambil bukan hak kita. Kenapa gitu kan? Karena kita merasa di dalam ini sudah dekat dengan Allah dan Rasul. Agama kita ini sebetulnya mendekatkan yang di dalam, yang gaib ini loh sebetulnya itu. Kalau yang diselesaikan yang ini, maka akan luar biasa. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Percaya kepada yang gaib, lalu mendirikan sholat. Ini sholat ini, ibu dan bapak sekalian, pekerjaan yang berat banget. Kalau hanya sekedar berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu kemudian baca tahiyat, lalu kemudian baca sholawat, salam dan sejenisnya, itu anak kecil aja bisa sebetulnya. Coba anak kecil kita ajak sholat kan bisa. Sholat yang menjadi yang sulit itu, sholat yang sulit itu sebetulnya kan, kalau kita bicara apa sebetulnya sholat itu, siapa yang sholat, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan ketika sholat itu, lalu kemudian di mana sholat, kapan sholat, itu yang sulitnya setengah mati. Tidak semua orang bisa. Maka lalu kemudian beberapa waktu saya ulang-ulang bagaimana sholat yang benar-benar sholat, bagaimana sholat khusyuk. Saya katakan sholat khusyuk diterangkan di dalam Quran, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, ialah orang-orang yang ketika sholat yakin ketemu Allah, wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka akan dikembalikan ke tempat itu. Kalau mulaku rabbihim, kata kuncinya adalah khusyuk itu ketemu Tuhan, maka mesti harus dipikirkan tempat panggonan pertemuan itu. Tempat pertemuan itu di mana? Kita di kiblat, baca kiblat. Kita apa? Nah, kita berkiblat, kita menghadap kiblat, merasa ada di dalam kiblat,
merasa di kiblat di Masjidil Haram yang di dalamnya ada bangunan Ka'bah, Ka'bah tandanya itulah sebenarnya tempat pertemuan mulaku Rabbih. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa sholat itu ada di tempat itu. Dikatakan dalam Quran, wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna wa taqitu mim maqami Ibrahim musalla. Ambillah sebagian dari makom Ibrahim itu tempat sholat. Ingatan, sholat itu kan ingatan kita di situ. Kalau ingatan kita tidak di situ, kemana-mana, maka lalu kemudian diterangkan wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat di tempat sholat ini illa mukaan wa tasdiatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadzukul adzaba bima kuntum takfurun, ingat azab Allah begitu keras karena engkau menserikatkannya. Jadi ada tempat sholat yang lupa, alamat yang lupa, yang sudah hilang. Alamat ini sudah hilang, alamat tempat kita menyembah Allah itu tidak pernah kita bicarakan lagi. Akhirnya kita tidak pernah berada di tempat itu. Kalau itu saya katakan tempat itu rumah ruhani, maka kita tidak pernah ada di rumah itu. Akibatnya apa? Kita sudah sholat sehari-hari ke masjid, kemudian merasa sudah, tapi perilaku kita, hati kita sering masih sakit hati, masih iri, masih dengki, masih takabur, masih sombong, masih tamak dan seterusnya. Ini karena apa? Karena kita tidak tahu tempat pertemuan mulaku Rabbihim itu tidak kita ketahui. Bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mensedekahkan, meninfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah muttaqin. Tentu masih ada keterangan-keterangan berikutnya, tetapi ibu dan bapak sekalian, dari beberapa ayat pendek, 2 ayat pendek ini bisa kita dapatkan pemahaman mulai dari alif lam mim. Dzalikal kitab, banyak orang menerjemahkan, menafsirkan kitab ini adalah ini, tapi saya juga mengatakan ada orang yang mengatakan bukan ini, tapi adalah kitab yang ada di dalam dada ini yang memberi, yang ini dari kita lalu menjadi mengerti tentang kita. Bendanya, barang yang dibicarakan itu adalah kita ini sebetulnya. Quran ini membicarakan tentang kita ini. Yang di dalamnya itu adalah beriman kepada dengan yang gaib, yang mendirikan sholat, yang ada di dalam dada ini supaya ini dibaca. Itulah ibu dan bapak sekalian, pemahaman yang tentu saya tangkap, yang saya bagi kepada ibu bapak sekalian. Saya bukan nafsir, tetapi saya ingin ajak untuk barang yang dibicarakan itu apa? Barang yang dibicarakan itu adalah hati ini. Yang ada di dalam dada ini sebetulnya kaya sekali. Kita sebetulnya sudah tahu lewat membaca yang ada di dalam diri kita ini, mana yang perlu kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lakukan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jangankan kita, kucing saja itu tahu mana yang haknya, maka bukan haknya. Apalagi sebetulnya manusia yang mau menipu, benci, bahkan juga korupsi, itu jangan dikira mereka itu tidak tahu. Tahu mereka itu. Bahkan mereka juga jadi apa itu namanya, mereka tidak bisa mengendalikan dirinya itu loh sebetulnya.
Itulah lalu kemudian tidak cukup sholat, tapi kita juga ada syariah puasa. Apa itu sebetulnya? Agar hal-hal yang jelek yang ada pada diri kita ini kita perangi pada bulan puasa. Maka pada bulan puasa ini adalah perang besar sebetulnya, melawan bisikan-bisikan yang ada pada diri kita yang disebut dengan setan, yang lalu kemudian dikatakan bahwa pada bulan puasa itu setan-setan itu dibelenggu. Setan yang mana? Ya setan yang ada pada diri. Yang membelenggu siapa? Yang membelenggu adalah mukmin yang diseru oleh Allah untuk lakukan puasa ini. Saya kira itu sudah terlalu lama. Sedikit demi sedikit mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menangkap apa sebetulnya yang ada pada Al-Quran yang kita baca sampai khatam 1 bulan ini. Itulah Ibu dan Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan memang sengaja bulan puasa kita lakukan kegiatan bersama itu yang intinya menangkap, kita berusaha menangkap apa sebetulnya pesan-pesan yang ada pada kitab suci kita ini secara bersama-sama. Dan tentu saya mohon agar ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Apakah ini sudah komplit? Yang saya tentu adalah belum. Bahan pertimbangan, bahan perenungan kita bersama. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.